Salam, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena kasih penyertaan perlindungan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bukan karena kekuatan kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Karena Tuhan itu sangat peduli kepada kita, karena Dia ingin kita hidup yang kekal, mendapatkan hidup yang kekal. Satupun umat manusia tidak ingin dia binasa, tapi ingin kita beroleh hidup yang kekal. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab supaya kita itu betul-betul mendapatkan bagaimana jalan-jalan Tuhan. Jika kita tidak kembali kepada Alkitab, tentu kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena apa? Karena jika kita hanya mendengar saja, banyak firman Tuhan sudah dibumbui. Sudah dibumbui, sudah dikasih penyedap, sehingga tidak lagi sama seperti bagaimana awalnya, tidak lagi seperti originalnya, tidak lagi seperti bagaimana dasarnya. Jadi marilah kita kembali kepada Alkitab, baca Alkitab kita, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah yang akan membimbing, menuntun, menyertai, melindungi kita, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, supaya kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Jika kita hanya ikut-ikutan saja, hanya mengikuti aturan-aturan manusia, tentu firman Tuhan sudah diselewengkan. Banyak firman Tuhan saat ini sudah diselewengkan menurut kebenaran diri sendiri. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada dasarnya, kembali kepada laptop, di mana kita melihat firman Tuhan ini sudah banyak dirubah-ubah, banyak ditambahi, banyak dikurangi. Jadi jika kita kembali kepada firman Tuhan, Alkitab yang kita percayai, lakukan taat dan setia, kita akan dituntun dengan Roh Kudus. Roh Tuhan akan ditaruh ke dalam roh kita ini, dimateraikan dengan roh kita ini sebagai jaminan menjadi milik Allah. Jadi Roh Kuduslah yang menuntun, mengajari, menyertai, melindungi sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Saudaraku, bukalah hati kita lebar-lebar, kembalilah kepada Alkitab yang kita percayai, dan lakukan taat dan setia. Jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambahi, jangan ditafsir-tafsirkan. Karena jika kita tafsir-tafsirkan firman Tuhan ini, kemana saja bisa dilemparkan. Sama seperti kita melihat orang-orang yang mengikuti togel. Mengikuti togel itu ada kodenya belok, bisa saja dia itu diubah menjadi angka berapapun dia. Karena apa? Karena namanya togel gelap, nggak jelas. Jadi ini jika kita Alkitab ini buat seperti itu, sehingga tujuannya juga tidak jelas. Karena apa? Karena kita tafsirkan, kita ulas-ulas sehingga lari tujuannya seturut dengan pendapat kita, seturut dengan kehendak kita, seturut dengan kemauan kita. Bukannya seturut lagi dengan kemauan Tuhan, bukan lagi seturut dengan pendapat Tuhan, bukan lagi seturut dengan rencana Tuhan, tapi seturut dengan kehendak kita. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita pakai firman Tuhan ini seturut dengan kehendak kita. Karena jika kita pakai firman Tuhan ini dengan seturut dengan kehendak kita, tentu itu sangat jauh bedanya, hitam sama dengan putih. Jadi jika kita memakai firman Tuhan seturut dengan kehendak kita, berarti kita yang mengatur Tuhan itu. Kita yang mengatur firman ini, bukannya Tuhan yang mengatur kita, tapi kitalah mengatur Tuhan. Itu tanpa kita menyadarinya. Karena apa? Karena firman Tuhan ini kita membuat seperti selera kita, seperti kemauan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, janganlah kita tambah-tambahi, janganlah kita kurang-kurangi. Marilah kita ikuti seturut apa yang tertulis. Lakukan taat dan setia. Walaupun mungkin Bapak Ibu Saudaraku sangat berat untuk melakukannya. Memang betul firman Tuhan juga mengatakan sangat berat. Kamu akan dihina, kamu akan dicaci, kamu akan diolok, kamu akan dikata-katai, kamu akan didera.
Itu kata firman Tuhan. Jadi memang sangatlah berat. Jika engkau mau mengikut aku, engkau harus memikul salibmu tiap hari. Jadi tidak seberapa manusia mau pikul salib setiap hari, Bapak Saudaraku. Orang saat ini mau bersenang-senang, mau berpesta pora, mau menyenangkan daging. Padahal firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau tanggalkan kedaginganmu. Jadi sangatlah bertentangan. Jadi jika demikian, Bapak Saudaraku, kemanakah kita ini? Apakah kita mengikuti aturan-aturan manusia? Apakah kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, mendapatkan kehidupan yang kekal? Itu tergantung kita. Itu semuanya adalah di tangan kita. Itu ada semuanya di pilihan kita. Kemanakah tujuan kita? Apakah kita mau menderita hidup dalam dunia ini? Apakah kita mau bersenang-senang hidup dalam dunia ini? Nah, jadi itu pilihan kita, karena Tuhan mengatakan, kamu sudah kupilih dari dunia ini, sebab itulah dunia membenci kamu, katanya. Jadi nggak heran kita dibenci, dicaci, dihindari orang, dikata-katai orang. Nah, tapi walaupun begitu, Bapak Saudaraku, kita tetap dipelihara Tuhan. Karena apa? Karena kita akan meninggalkan dunia ini. Semuanya yang ada dalam dunia ini kita tinggalkan. Bahkan tubuh kita ini juga kita tinggalkan. Nah, jadi perjuangan kita bukanlah tentang daging, bukanlah hal-hal dalam dunia ini, tapi perjuangan kita hal-hal rohania, jiwa kita, nyawa kita. Itu yang kita perjuangkan, sehingga kita mau menderita hidup di dalam dunia ini, sehingga kita mau menanggalkan kedagingan kita. Karena perjuangan kita bukan hal-hal badani, bukan hal-hal duniawi, tapi perjuangan kita hal-hal surgawi. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita mari buka Alkitab kita, Kolose 3 ayat 1. Katanya begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mau dibangkitkan bersama Yesus Kristus, marilah cari perkara yang di atas. Jangan kita perkara hal-hal duniawi ini. Jadi banyak kali kita orang Kristen pada saat ini mencari hal-hal duniawi. Semampir semua kita buat masuk ke dalam dunia. Perkara surga kita ketarik ke dunia. Nah, jadi kita tidak tahu membedakannya, manakah itu dunia, manakah itu surgawi. Karena apa? Karena kita campur aduk. Walaupun kita membuat kita acara gereja, acara rohani, tapi sementara cuma kita buat itu acara rohani, lebihnya itu 24 jam duniawi. 1 jam rohani, 24 jam duniawi. Jadi begitulah yang kita lakukan tanpa kita sadari. Kita mengatakan ini sudah acara bebas. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini ditegakkan kepada kita, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi pikirkanlah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita diajarkan sini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Jadi banyak sekarang ini firman Tuhan ini dirubah seperti kehendak manusia. Padahal Tuhan Yesus sudah jelas. Seperti semalam itu kita melihat Tuhan Yesus saja, firman semalam itu Tuhan Yesus saja sendiri, dia dibaptis di Sungai Yordan. Dia ditenggelamkan. Datang kita tidak mau melakukan seperti itu. Kita rombak supaya jangan kita capek menyenangkan daging, tapi kita tidak mau menderita. Itu tanpa kita sadari. Kita mengatakan yang penting hati ini yang penting, kita mengatakan. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian kita umbak firman Tuhan ini, bagaimanakah kita akhirnya? Kemanakah kita akhirnya? Padahal di sini Tuhan mengatakan, tadi jelas katakan seperti kita, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi seringkali kita pikirkan perkara-perkara duniawi, perkara yang di bumi. Jadi kita tarik firman Tuhan ini, kita rombak seturut dengan kehendak daging,
seturut dengan kehendak dunia. Jadi Bapak Saudaraku, itu tanpa kita sadari, kita menganggap itu sama saja. Yang penting hati ini. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian, Tuhan tidak membuat datang ke dunia ini untuk mengajari, membimbing, menopang, membuat segala perumpamaan kepada kita. Tidak agak susah-susah dia datang ke dunia ini, bahkan dia menderita, disalib di kayu salib, jika cukup hati saja. Ternyata Tuhan Yesus datang ke dunia ini mengajar kita karena tidak cukup percaya saja. Di sini kita melihat sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Jadi Bapak Saudaraku, hati kita yang tersembunyi ini kelak perjuangan kita itu melakukan seturut dan kehendak Tuhan. Jadi carilah perkara-perkara yang di atas. Jangan kita dikalahkan oleh perkara-perkara dunia ini sehingga kita abaikan perkara-perkara yang di atas. Banyak kali kita memakai perkara-perkara di atas ini rohani sebagai simbol. Semua kita katakan Tuhan, berdoa, kita buka dalam doa. Kita berdoa dulu, mengawali acara-acara yang kita lakukan. Tapi situ semuanya kebanyakan kita lakukan acara-acara dunia, perkara-perkara dunia. Bahkan sampai bertengkar, sampai berkeras-kerasan untuk perkara dunia. Tapi bukan kita perjuangkan perkara-perkara yang di atas tanpa kita sadari. Padahal kita tadi awali dengan doa, kita awali dengan perkara di atas, tapi kita akhiri dengan perkara-perkara dunia. Jadi seringkali kita lakukan itu Bapak Saudaraku tanpa kita menyadarinya. Karena apa? Karena setan itu sangat-sangat licik, menggoda kita, mengajari kita, menuntun kita supaya kita tidak kembali kepada Alkitab, tidak kembali kepada laptop, tidak kembali kepada firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, waspadalah, karena ini tanda-tanda akhir zaman. Kita melihat situasi saat ini Bapak Saudaraku, kita melihat kasih sudah makin menipis, kepedulian sangat menipis, persaudaraan sangat menipis. Banyak manusia saat ini egois, mementingkan diri sendiri. Jika kita terikut Bapak Saudaraku, bagaimanakah kita akhirnya? Apakah kita mendapatkan kerajaan surga itu? Bahkan Tuhan mengatakan, jangan-jangan aku mendapatkan iman bumi ini tidak ada lagi katanya. Karena itu Bapak Saudaraku, banyak saat ini sudah erosi. Bukan aja hanya orang-orang dunia, tapi orang-orang percaya bahkan saat ini sudah digagahi oleh si setan, sudah digagahi oleh iblis, sudah ditunggangi oleh iblis, supaya kita tidak sungguh-sungguh untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Sobat, saat ini Bapak Saudaraku, gampang kali manusia tersinggung, gampang kali manusia emosi, gampang kali manusia saat ini terpengaruh. Kenapa? Karena itu situasi akhir zaman. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Apapun godaan, apapun tantangan, apapun permasalahan, apapun goncangan hidup dalam dunia ini, tetap kita berdiri bersama firman Tuhan, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi perjuangan kita bukanlah duniawi, perjuangan kita adalah perkara-perkara yang di atas. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Kembalilah kepada Alkitab, firman kebenaran. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi, tapi marilah kita pakai originalnya. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, karena tanpa kita sehat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Bapak Ibu Saudaraku, jangan lupa membagi-bagikannya kepada keluarga kita, saudara kita,
keluarga kita, teman-teman kita, di mana saja berada pada pagi hari ini, sehingga betul-betul kita semuanya kembali kepada firman Tuhan. Karena ini firman saya sampaikan ini, Bapak Saudaraku, mengingatkan kita supaya kita jangan larut di dalam dunia ini, tapi kita larut seturut dengan firman Tuhan, perkara-perkara yang di atas. Jadi jangan lupa subscriber YouTube ini supaya sampai ke seluruh dunia, bahkan ke pelosok-pelosok, supaya kita bersama-sama mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.